warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Serda Edi Susilo, anggota Koramil 06 Butuh, Kodim 0708 Purworejo. Saya sebagai Babinsa Desa Panggel-Delangu, Kecamatan Butuh, Kabupaten Purworejo. Semenjak tahun 2013 saya mengikuti program KPMUP yang diselenggarakan oleh pemerintah Kabupaten Purworejo, dilaksanakan di Puskesmas Bragolan, Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Purworejo. Selain untuk mengikuti program pemerintah Dua Anak Sehat, karena saya sebagai Babinsa harus bisa menjadi contoh bagi warga binaan saya. Di samping itu juga istri mengalami hipertensi yang menyebabkan risiko kehamilan. Jadi saya memutuskan untuk menggunakan KPMUP. Waktu itu istri saya sakit hipertensi, makanya dari itu istri dan dapat anjuran dari dokter istilahnya tidak boleh mengikuti KB. Dan saya sebagai suami mengalah. Dalam KB itu saya mengambil keputusan mengikuti KPMUP. Assalamualaikum. Monggo mlebet. Wah, mriki mawon, Mas. Nggih. Nyantai lah. Nyantai. Piye kabare Mas Rajiman? Alhamdulillah sehat. Nyantai yo. Aku sebagai penggerak KB ini dari pemerintah ada program KB gratis. Nah, Pak Rajiman ini kan anaknya kali. Nah, kalau suwun monggo ngerek KB nek dereng, pun KB dereng tuh. Dereng monggo. Kapan ini ki enten program KB? Mumpung enten kesempatan gratis, monggo iku aturi KB panjang itu enten implan, IUD. Mungkin kalau bapaknya Pak Rajiman bisa mengikuti KPMUP. Nek KPMUP kan nganu, nek cara wong Jawa Pak dhewe KB jilet lah. Enggak ada kecanggihan. Contohnya saya sudah mengikuti program itu KB. Ternyata pun ning sawah ya ora masalah, ora kendala. Untuk seharian tidak ada kendala, sama istri pun tidak ada masalah ini itu. Ya alhamdulillah. Itu tak sarankan kalau Pak Rajiman mau ya silakan ikut. Ini jangan sampai banyak anak, itu 2 anak akan lebih sehat. Oke, sasampune Pak Rajiman iki nek ajeng jenengan ngersake KPMUP alias jirat. Nek ngersake tanggen kula mangke kula antar ten puskesmas. Kapan mawon kula sasampunipun kula tak kepareng merasaken nggih sampeyan mangke terus. Jadi awal cerita waktu itu saya itu sejak tahun 2005 mengidap penyakit hipertiroid yang menyebabkan tensi saya itu tinggi, jantung juga detaknya agak kencang. Jadi waktu itu dokter menyarankan supaya saya itu tidak KB. Saya diperbolehkan KB hanya IUD saja. Berhubung saya tidak KB, akhirnya kan saya hamil anak yang kedua. Nah, pada waktu itu, waktu saya hamil itu ternyata itu mengakibatkan penyakit saya itu semakin parah. Saya itu sudah tidak bisa menelan makanan, minuman, bahkan muntah pun sudah bercampur dengan darah. Jadinya waktu itu saya harus dikiret. Waktu dikiret itu dokter menyarankan untuk tidak hamil lagi setelah kiret itu. Nah, waktu itu begitu saya sudah kiret, saya memutuskan untuk tidak hamil. Jadi waktu itu suami saya memakai aseptor atau KB kondom.
setelah 3 tahun berlangsung kondisi tubuh saya itu kan semakin membaik, jadi saya memutuskan untuk hamil lagi, hamil anak yang ketiga. Nah setelah hamil anak yang ketiga ini, alhamdulillah semuanya berjalan dengan lancar, anak saya juga bisa lahir dengan normal tanpa ada hambatan apapun. Tapi setelah anak saya lahir, saya kembali lagi seperti kemarin waktu sakit hipertiroid itu ternyata muncul lagi, dan akhirnya saya harus sering keluar masuk rumah sakit untuk opnam karena tensi juga tinggi terus, detak jantung juga agak kencang. Akhirnya waktu itu saya setelah hamil saya memutuskan untuk KB IUD, merasa saya tuh nggak nyaman memakai KB IUD. Suami saya memutuskan untuk KB MOP. Dulu dari awal memang sebenarnya saya juga kurang setuju ya dengan bapaknya itu mau ngambil keputusan seperti itu, maksudnya mau untuk KB MOP ini, karena menurut saya kan masa iya sih laki-laki harus KB gitu kan. Tapi ada juga yang bilang katanya kalau KB MOP itu cerita dari orang-orang katanya kan bisa menyebabkan impotensi, bapaknya lemas, nggak bisa apa-apa. Tapi setelah saya jalani selama ini oke-oke aja tuh, nggak ada apa-apa, lancar-lancar aja.